Halo travelers, kali ini kita akan lanjutkan perjalanan menuju kota Konya. Dan sebelum ke kota Konya, kita mampir dulu di Sultan Hani Karavanserai. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kita. Spot pertama kita yaitu ke Sultan Hani Karavanserai, yaitu dulu dijadikan hotel gratis di perlintasan Jalur Sutra. Hai, Sultan Hani. datang di Sultan Hani. Ini sepi banget. Udah belum pergi. Di negara Turki, ada sebuah bangunan karavan besar peninggalan dari Sultan Ottoman pada masa Kesultanan Turki Seljuk. Dahulu sempat menjadi hotel dan lokasi bertemunya para pedagang beserta karavannya. Struktur yang megah ini dibangun oleh arsitek Muhammad bin Haflan el-Dimiski atas permintaan dari Sultan Aladin Keykubat I antara tahun 1228 dan 1229. Sultan Hani Karavanserai dibuat pada masa Seljuk sebagai akomodasi bagi orang-orang dengan menyediakan tempat tinggal dan konsumsi secara cuma-cuma alias gratis. Berlokasi di Aksaray, Turki, bangunan ini memberikan keamanan pedagang selama perjalanan dari Konya ke Aksaray yang merupakan jalur perdagangan dan militer penting. Kota Konya dulunya merupakan bagian dalam rute Jalur Sutra atau Silk Route yang merupakan jalur perdagangan terpanjang dan tertua di dunia yang dimulai dari Istanbul di Turki hingga ke kota Xi'an di Cina. Para pedagang melalui rute tersebut untuk melakukan transaksi perdagangan hingga ke berbagai negara. Nah, di Sultan Hani Karavanserai inilah mereka biasanya akan singgah, baik untuk istirahat, berkomunikasi antar pedagang, maupun melakukan jual beli. Sekarang kita lagi ada di Konya. Nah, sekarang kita mau ke Mevlana Museum. Oke, yuk jalan. Selamat datang di kota Konya. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk melihat dua spot yang terkenal, yaitu Masjid Sultan Selim yang sudah berdiri sejak tahun 1570 dan ke Mevlana Museum, yaitu Museum Jalaluddin Rumi yang terkenal akan tarian sufi. Konya juga disebut Konya atau Konye, yang merupakan kota yang terletak di Turki bagian selatan pada plato tengah Anatolia. Dalam sejarah kota ini dulu dikenal dengan nama Iconium dalam bahasa Latinnya. Hai, ini adalah peta kota Konya. Kita masuk museumnya. Sultan Selim Cami. Konya adalah kota yang identik dengan tokoh sufi besar, yaitu Mevlana. Merupakan kota yang dihuni pertama kali dalam sejarah umat manusia dan masih memiliki jejak sejarah dari peradaban kuno yang memberikan atmosfer sebagai kota museum. Kental akan tradisi, kota ini adalah tempat paling konservatif dan religius di Turki dan terkenal sebagai rumah dari Jalaluddin Rumi. Hai guys, ini kuburan. Kuburan siapa? Tuh ada keterangannya di situ. Mevlana Museum ini adalah tempat tinggal dan juga makam Jalaluddin Rumi, yaitu seorang tokoh sufi Islam yang mengajarkan bahwa segala hal di dunia adalah jelmaan Tuhan. Jalaluddin Rumi juga seorang tokoh yang menginspirasi terciptanya whirling dervishes atau tarian sufi yang juga lazim dikenal sebagai ritual semak.
kita lagi ada di Mevlana Museum atau makamnya Mevlana ya. Nah, ini di dalam ini harus pakai sepatu dan nggak boleh berisik. Ya. Iya, betul. Dan ini di belakangnya ada makamnya. Tuh. Oke. Berbicara tentang sejarah Mevlana Museum, tidak terlepas dari tokoh yang dihormati oleh warga Turki yaitu Jalaluddin Rumi. Rumi hidup pada tahun 1207 hingga 1273 dan oleh pengikutnya disebut sebagai seorang Mevlana yang berarti pembimbing kami. Dari situlah nama museum yang sekaligus menjadi komplek makam Rumi tersebut berasal. Lokasi makam Rumi berada di bawah kubah. Makamnya ditutupi kain yang terbuat dari emas dan dihiasi oleh dekorasi-dekorasi yang juga terbuat dari emas. Selain Rumi, komplek pemakaman ini juga berisi makam-makam anggota keluarganya dan pemimpin agama atau syekh di Turki. Tuh. Ini makamnya Mevlana, jadi di sini dan cuma foto doang, harus baca minimal Al-Fatihah. Iya. Pengunjung diizinkan mengambil gambar di dalam museum, namun disarankan untuk tidak menggunakan lampu kilat. Kotak yang ini konon berisi guntingan rambut Nabi Muhammad SAW. Di dalam Mevlana Museum, Anda juga bisa melihat beberapa barang peninggalan sultan-sultan kerajaan Ottoman. Selain itu juga terdapat baju-baju yang pernah dipakai oleh Rumi, alat-alat musik seperti flute dan baglama, Al-Quran peninggalan Kekaisaran Ottoman, dan kain-kain sajadah. Bagaimana? Indah sekali bukan? Selanjutnya kita akan lanjut menuju ke Pamukkale. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih telah menonton. Hai, kita makan malam pakai kofte lagi. Ini koftenya beda. Dia pakai roti.